Ding Dong Ditch adalah prank yang sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang pernah memainkannya pas masih kecil dulu. Apa sih Ding Dong Ditch? Nah, ini adalah salah satu permainan atau cara ngisengin orang. Caranya cukup simpel. Kalian hanya tinggal menekan bel tetangga kalian, kemudian kabur atau bersembunyi secepat mungkin sebelum pintu rumah dibuka. Permainan iseng ini mungkin memang sudah ada sejak dulu ya, tapi seperti booming lagi dan menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Tapi sangat disayangkan karena akibat dari permainan ini ada nyawa yang harus dibayarkan. Gimana cerita sebenarnya? Sini aku ceritain. Daniel Hawkins, Jacob Ivascue, dan Drake Ruiz adalah 3 anak remaja yang tinggal di kota Corona. Corona adalah sebuah kota di barat laut Riverside Country, California, Amerika Serikat. Seperti kebanyakan remaja umur 16 tahun lainnya, kehidupan mereka tentu saja berada di seputaran sekolah dan main. Mereka senang bertemu dan berkenalan dengan teman-teman baru, serta senang berpetualang ke tempat-tempat baru. Mereka juga bukan remaja nakal yang tidak bisa diatur. Bukan remaja yang suka bikin onar dan hal negatif lainnya. Mereka justru merupakan anggota remaja gereja yang bisa dibilang cukup taat. Selain itu, mereka nggak hanya aktif di dunia nyata saja, karena mereka juga cukup aktif di dunia maya. Apalagi saat media sosial TikTok mulai menjamur di seluruh belahan dunia. Demam TikTok pun melanda ketiga remaja ini. Bahkan kemudian, mereka bertiga memiliki akun TikTok yang bisa dibilang cukup disukai, sehingga nggak butuh waktu lama mereka mempunyai jumlah followers yang cukup banyak. Konten-konten yang mereka suguhkan di akun TikTok mereka adalah video-video lucu ala remaja yang memang menjadi tren yang sangat disukai. Mereka bertiga juga kadang-kadang memamerkan bakat melucu mereka di acara yang diselenggarakan gereja tempat mereka beribadah. Pada hari Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2020, Daniel meminta izin kepada ayahnya yang bernama Craig untuk mengajak teman-temannya menginap di rumah mereka. Hal ini dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun Jacob, karena memang pada tanggal 13 Januari atau 6 hari yang lalu, Jacob baru saja berulang tahun ke-16 tahun. Jadi ceritanya mereka ini sengaja ngumpul untuk ngerayain gitu. Ayah Daniel yang memang sudah sangat mengenal Jacob dan teman-temannya, tentu saja mengizinkan hal itu. Apalagi acara nginep-nginep dan kumpul-kumpul gini memang sudah biasa juga sebelum-sebelumnya. Jadi ya nggak ada masalah. Akhirnya di hari Minggu itu, Jacob pun datang dengan adik laki-lakinya yang bernama Joshua. Adik Daniel yang juga bernama Joshua yang saat itu juga berada di rumah ikut bergabung bersama mereka. Setelah itu datanglah Drake dan salah satu temannya yang bernama Sergio Campuzano. Mereka yang telah lengkap ini pun menghabiskan waktu dengan bermain bola di sekitar halaman rumah, makan-makan, bermain game, dan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam rumah Daniel. Namun saat malam mulai larut, mereka pun mulai bosan. Hingga akhirnya Joshua, adik Jacob, mengusulkan bagaimana kalau mereka bermain Ding Dong Ditch. Mereka yang memang pada dasarnya masih remaja, jiwa-jiwa usil mereka juga benar-benar gede banget. Hingga tanpa pikir panjang, usul Joshua itu langsung disetujui. Toh menurut mereka, permainan iseng ini tuh nggak bahaya. Hanya mencet bel rumah orang, terus lari. Dan untuk membuat permainan itu semakin seru, mereka pun memutuskan untuk melakukan keisengan mereka di rumah orang asing, bukan rumah tetangga sekitar yang mungkin mereka kenal. Jadilah pada pukul 10 malam, tanpa sepengetahuan Pak Craig atau ayah Daniel, ke-6 remaja tersebut keluar dari rumah Daniel lalu masuk ke dalam mobil milik Sergio. Karena Sergio yang waktu itu sudah berusia 18 tahun dan merupakan remaja yang tertua di antara mereka, memang membawa mobil saat datang ke rumah Daniel. Mereka berenam pun berkendara dengan mobil Sergio, mulai berkeliling ke daerah perumahan yang ada di sana, dan secara random menunjuk sebuah rumah sebagai sasaran keisengan mereka malam itu. Mereka nggak tahu kalau penghuni rumah yang mereka tunjuk bukanlah orang biasa yang mungkin saja akan maklum dengan perbuatan iseng sejumlah remaja. Siapakah penghuni rumah itu? Dia adalah Anurag Chandra,
pria keturunan India yang telah berusia 42 tahun. Anurag ini adalah orang yang baru saja mendapatkan kebebasan bersyarat atau orang yang baru saja bebas dari penjara. Anurag dipenjara karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan malam itu, Anurag baru saja menghabiskan 15 botol bir sendirian. Dan tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, saat itu dengan polosnya salah satu dari keenam remaja tersebut turun dari mobil lalu menekan bel rumah Anurag. Setelah itu, dia kemudian berlari kembali ke dalam mobil secepat mungkin sambil tertawa geli. Tidak lama kemudian, mereka melihat Anurag keluar dari rumahnya. Dilihat sekilas saja, raut wajahnya jelas banget kalau dia sangat marah dan sangat kesal dengan kelakuan iseng remaja-remaja itu. Sedangkan saat itu, bukannya takut, mereka berenam masih sempat tertawa-tawa di dalam mobil. Namun sesaat kemudian, Sergio mulai panik dan segera memacu mobilnya begitu dia melihat jika Anurag dengan terburu-buru memasuki mobilnya sendiri untuk mengejar keenam remaja tersebut. Awalnya, Sergio mengira jika Anurag hanya menakut-nakuti mereka, sehingga dia pun mengendarai mobilnya dengan berlahan sambil masih tertawa-tawa. Tapi, saat Sergio ini melirik kaca spion, dia kemudian menjadi sangat takut karena saat itu dia melihat mobil Anurag ada di belakang mobilnya dan sedang mencoba mendahului mobilnya. Seketika suasana di dalam mobil yang awalnya riang berubah menjadi mencekam. Sergio yang awalnya santai mengendarai mobilnya mulai memacu laju mobil itu, berharap si Anurag membatalkan niatnya mengejar mereka. Namun ternyata Anurag pantang menyerah dan terus-menerus mengejar mobil Sergio. Beberapa kali bahkan Anurag hampir saja menyerempet mobil itu, namun Sergio berhasil menghindar. Hingga akhirnya Sergio pun masuk ke jalur bebas hambatan atau jalan tol dan menaikkan lagi kecepatan mobilnya, berharap dia tidak lagi melihat mobil Anurag. Namun lagi-lagi saat Sergio melirik kaca spion, Sergio melihat jika mobil Anurag masih berusaha mengejar mobilnya. Bahkan saat itu laju mobil Anurag ini terlihat lebih cepat dari mobil Sergio. Suasana di dalam mobil Sergio saat itu benar-benar mencekam. Keenam remaja polos itu merasa sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, mobil mereka keluar dari jalan tol dan di luar dugaan, mobil Anurag saat itu sudah berada tepat di belakang mobil mereka. Sergio pun memacu lagi laju mobilnya, berusaha untuk menghindari mobil Anurag. Namun sialnya, Anurag yang seperti sudah kesetanan terus mendesak mobil Sergio hingga akhirnya mobilnya memepet dan menabrak mobil Sergio. Hingga akhirnya mobil anak-anak itu pun keluar dari jalur. Sergio yang panik tidak bisa mengontrol laju mobilnya hingga menabrak sebuah pohon yang ada di depannya. Setelah melakukan aksinya itu, Anurag pun segera pergi dari lokasi dan meninggalkan mobil Sergio begitu saja tanpa melihat atau memastikan dulu keadaan penumpang mobil tersebut. Akibat dari tabrakan itu, 3 penumpang yang masih berumur 16 tahun yakni Daniel, Jacob, dan Drake tewas seketika. Sementara ketiga penumpang lainnya yaitu 2 Joshua dan Sergio berhasil selamat walaupun mereka menderita luka yang lumayan parah. Kecelakaan itu pun segera menghebohkan kota Corona. Dari penemuan polisi diketahui jika mobil itu menabrak pohon tersebut dengan kecepatan sangat tinggi. Menurut warga sekitar, kecelakaan itu terjadi sangat cepat hingga tak ada satupun di antara mereka yang melihat secara langsung kejadian itu. Mereka hanya sempat mendengar bunyi dentuman yang sangat keras dari arah jalan raya. Tepat jam 11 malam atau hanya selisih 1 jam dari mereka keluar rumah, Craig, ayah Daniel, ditelepon oleh pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa kedua putranya terlibat dalam kecelakaan maut tersebut. Dan sayang sekali, karena polisi saat itu juga memberitahu jika Daniel menjadi salah satu korban yang meninggal. Saat itu Craig yang memang tidak tahu jika putra dan teman-temannya keluar dari rumah merasa kebingungan. Dia merasa anak-anaknya dan temannya ada di kamar Daniel. Ini kenapa tiba-tiba polisi mengabarkan Daniel meninggal? Craig pun blank dan sangat kaget serta syok. Begitupun dengan keluarga Drake dan Jacob. Mereka sama sekali tidak menyangka jika putra kesayangan mereka terlibat dalam kecelakaan yang mengerikan itu. Karena setahu mereka, anak-anaknya menginap di rumah Daniel. Awalnya, polisi mengira jika ini adalah kecelakaan biasa. Karena saat itu, mau minta keterangan anak-anak yang selamat juga keadaannya belum memungkinkan. Soalnya mereka bertiga sedang ditangani secara medis. Namun sebagai prosedur awal penyelidikan, polisi mencoba mengambil sampel darah ke-6 remaja itu untuk diselidiki.
Namun hasilnya, tidak ada satupun di antara mereka yang terbukti menggunakan obat-obatan terlarang maupun minuman keras. Namun jika bukan karena kedua hal itu, apa yang menyebabkan sang pengemudi memacu mobilnya sekencang itu? Apakah hanya sebatas iseng atau ada hal lain? Dan rasa penasaran polisi akhirnya terjawab saat ketiga korban sudah bisa dimintai keterangan. Sergio sebagai anak yang paling besar dan kebetulan sebagai pemilik sekaligus pengemudi mobil kemudian menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka hingga akhirnya kecelakaan maut itu terjadi. Polisi yang mendengar cerita itu pun segera menuju rumah Anurag dan menangkap pria keturunan India ini. Dalam pengakuannya, Anurag mengatakan bahwa malam itu dirinya yang memang sedang banyak pikiran dan dalam pengaruh minuman keras, merasa sangat kesal dengan ulah remaja-remaja tersebut. Kekesalannya semakin menjadi-jadi kala dia keluar dari rumahnya dan melihat salah satu dari remaja itu meledeknya sambil mengeluarkan pantatnya sebelum masuk ke dalam mobil. Sementara teman-teman yang lainnya tertawa geli di dalam mobil. Karena marah, Anurag pun segera mengejar mobil anak-anak tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bahwa Anurag mengejar anak-anak tersebut dengan kecepatan mencapai 165 km per jam. Menurut Anurag, dia memang sangat kesal dengan ulah iseng para remaja tersebut, walaupun mereka hanya membunyikan bel selama 2 kali. Tak ada yang menyangka perbuatan sepele anak-anak itu harus berujung kepada kematian tragis. Warga kota Corona juga merasa sedih jika ternyata permainan iseng yang sering dilakukan para remaja itu akhirnya memakan korban jiwa. Menurut para warga, prank ini memang cukup sering terjadi di rumah-rumah mereka. Namun, mereka tidak merasa terganggu karena biasanya para remaja ini hanya membunyikan bel 1-2 kali saja, lalu pergi. Bukan yang terus-menerus membunyikan bel. Namun rupanya malam itu para remaja tersebut seperti salah sasaran. Mereka yang awalnya hanya iseng ternyata berhadapan dengan mantan narapidana yang sedang tidak baik-baik saja dan dalam pengaruh minuman keras. Dalam persidangannya, Anurag selalu membantah bahwa dirinya bersalah. Dia sama sekali tidak ada niatan untuk membunuh ketiga remaja tersebut, tapi hanya ingin mengejar mereka dan menegur mereka. Namun jaksa penuntut melihat jika Anurag ini sudah kelewat batas, karena hanya demi menyusul remaja-remaja itu, dia sampai memacu kendaraannya hingga kecepatan yang sangat tinggi. Dia juga secara sengaja menabrak mobil itu hingga akhirnya mobil keluar jalur dan menabrak pohon-pohon besar yang memang banyak terdapat di daerah sekitar TKP, sehingga Sergio pun hilang kendali dan akhirnya menabrak salah satu pohon di sana. Parahnya, setelah menabrak mobil itu dan berhasil membuat mobil ini keluar jalur, dia tidak berhenti. Bukankah menurut dia, niatnya mengejar ingin menegur dan memarahi mereka? Kenapa saat mobil sudah berhasil dihentikan, dia malah kabur? Karena Anurag terus-menerus mengklaim dirinya tidak bersalah, persidangan kasus ini pun berjalan sangat alot ya. Hampir memakan waktu 3 tahun malah. Menurut jaksa, Anurag sendiri juga tidak terlihat menyesal sama sekali walaupun perbuatannya itu telah menghilangkan 3 nyawa sekaligus. Namun akhirnya, tepat di hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023, Anurag Chandra yang saat itu telah berusia 45 tahun didakwa dengan percobaan pembunuhan dan 3 pembunuhan tingkat pertama, sehingga dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dan meskipun jaksa telah menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup, Anurag masih merasa jika dia tidak bersalah. Sementara itu, pihak keluarga korban yang mendengar keputusan hakim merasa jika hukuman itu setimpal dengan perbuatan yang telah menghilangkan nyawa anak mereka. Walaupun tetap saja itu tidak akan mengembalikan nyawa Daniel, Drake, dan Jacob, tapi setidaknya mereka telah memperoleh keadilan. Sementara itu, Joshua, adik Jacob yang waktu itu mengusulkan untuk bermain Ding Dong Ditch, merasa sangat bersalah dan trauma karena ide yang dia sarankan ternyata membuat kakak dan kedua temannya meninggal dunia. Yang jelas, kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun. Apalagi jika tindakan itu bisa saja memicu salah paham atau menyinggung orang asing yang tidak kita kenal. Karena kita tidak tahu siapa dia dan apa yang bisa dia perbuat. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah.